bahwa puasa yang sesungguhnya adalah bukan hanya tentang syariatnya saja, tetapi juga tentang hakikatnya, yaitu tentang niat dan tujuan. Karena kalau kita paham itu, pasti kita akan mampu masuk di dalam keyakinan, keimanan. Sehingga kun fayakun bisa terjadi di sana. Kalau panjenengan ingin keajaiban-keajaiban, itu bisa terjadi sesuai dengan keinginannya panjenengan. Misal ingin rezekinya berkah barokah, melimpah rezekinya, bisa. Oh, ingin usahanya diberikan kelancaran. Oh, yang sakit bisa disembuhkan dari penyakitnya. Banyak sekali macamnya. Sesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan, niat atau tujuan panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur, di bulan suci Ramadan ini tentunya untuk kita orang-orang Islam, ya, orang Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Karena kalau kita memahami makna daripada berpuasa ini, sungguh besar sekali manfaatnya. Bukan hanya tentang hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, tetapi juga hubungan kita dengan semuanya, dengan sesama, dengan alam semesta di jagat raya ini, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, ya. Mudah-mudahan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dulur-dulur, kalau kita bicara tentang puasa, tentu selain banyak sekali manfaatnya, ya, bukan hanya untuk kesehatan, baik jasmani maupun rohaninya, tentunya ada juga banyak, ya, bukan hanya ada juga, tetapi banyak sekali keajaiban-keajaiban yang bisa terjadi manakala kita menjalankan puasa. Tentunya semua jenis puasa, tergantung niat dan tujuan kita di dalam berpuasa itu tadi. Misal, ketika kita berpuasa, karena kita paham makna daripada puasa, sehingga kita betul-betul menjalankan puasa itu tidak hanya sekedar nggak makan, nggak minum saja, tidak hanya sekedar mengikuti tradisi atau budaya, tidak hanya sekedar mengikuti aturan atau tata cara berpuasa, tetapi kita menjalankan puasa betul-betul kita paham, di mana kita mampu mengendalikan seluruh unsur kehidupan di dalam pribadi kita. Sehingga kita tidak dikendalikan oleh hawa nafsu, melainkan hawa nafsu yang akan kita kendalikan. Kalau Mas Wahyu sering sampaikan, ibaratnya delman, di situ ada delman, ada kuda, dan ada Pak Kusir. Kita harus memposisikan diri kita ini sebagai kusir. Yang mana kusir ini harus mampu mengendalikan kuda, sehingga mampu membawa delman ini ke tempat tujuannya. Jangan sampai justru kusirnya yang dikendalikan oleh kuda. Ini yang berbahaya. Nah, kalau itu diwujudkan di dalam kehidupan kita, adalah bagaimana kita mampu mengendalikan seluruh hawa nafsu kita. Supaya apa? Supaya gerobak ini atau pribadi ini bisa sampai di tujuan yang dikehendakinya. Nah, kita bicara tentang keajaiban-keajaiban yang bisa timbul, bisa datang, bisa terwujud
ketika kita menjalankan puasa? Tentunya ya ketika kita mampu memposisikan itu. Kita mampu memposisikan diri kita sebagai Pak Kusir. Dan kita mampu bisa sampai di tujuan yang kita inginkan. Apapun tujuannya. Ya, jadi keajaiban berpuasa ini bukan hanya menunggu puasa mutih, bukan hanya menunggu puasa 40 hari, 40 malam, mungkin tidak makan sama sekali, bukan hanya di puasa bulan suci Ramadan ini, tentunya di segala jenis berpuasa sesuai dengan niat dan tujuan kita. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang bisa terjadi. Itulah maksud daripada Mas Wahyu menyampaikan ini adalah agar kita semua bisa memahami, mampu memaknai bahwa puasa yang sesungguhnya adalah bukan hanya tentang syariatnya saja, tetapi juga tentang hakikatnya, yaitu tentang niat dan tujuan. Karena kalau kita paham itu, pasti kita akan mampu masuk di dalam keyakinan, keimanan. Sehingga kun fayakun bisa terjadi di sana. Termasuk juga puasa weton yang sering Mas Wahyu sampaikan. Kalau panjenengan paham, tidak ada yang mustahil. Karena kalau kita sudah bersandar kepada Sang Pencipta, itu sudah maha segalanya, tidak perlu kita uji. Bisa apa enggak ya? Mampu apa enggak ya? Itu udah enggak bisa kita ukur secara, tidak bisa kita ukur secara manusiawi kita. Karena sudah sesuatu yang ajaib itu sudah bersifat gaib. Jadi bisa datang kapanpun, bisa terjadi kapanpun. Sesuai dengan apa yang kita minta, kita kehendaki kepada Yang Maha Kuasa. Jadi mumpung ini di bulan suci Ramadan, hendaknya ini dijadikan sebuah pembelajaran untuk kita betul-betul memaknai puasa ini bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, bukan hanya sekedar tentang tidak boleh marah, tidak boleh ini itu, tetapi tentang keseluruhan bagaimana kita mampu mengendalikan seluruh unsur kehidupan yang ada di dalam kehidupan pribadi kita. Yang dimaksud kehidupan pribadi itu ya kehidupan kita secara individu ini. Baik jasmaninya maupun rohaninya. Ya, jadi itu dulur-dulur, kalau panjenengan ingin keajaiban-keajaiban, itu bisa terjadi sesuai dengan keinginannya panjenengan. Misal ingin rezekinya berkah barokah, melimpah rezekinya, bisa. Ingin usahanya diberikan kelancaran. Yang sakit bisa disembuhkan dari penyakitnya. Banyak sekali macamnya. Sesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan, niat atau tujuan panjenengan semua. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa panjenengan pahami, bisa panjenengan mengerti, dan bisa panjenengan terapkan di dalam kehidupan panjenengan. Tentunya saya tambahkan lagi ya dulur-dulur ya, kalau kita bicara puasa, mohon maaf, kalau puasa Ramadan mungkin hanya untuk saudara kita yang beragama Muslim ya, untuk kita yang beragama Muslim saja. Tetapi kalau kita bicara tentang puasa, sejatinya adalah puasa untuk seluruh, untuk siapapun yang mau, yang mempunyai niat untuk menjalankannya. Bisa diterapkan melalui puasa weton, puasa patikut, macam-macam sesuai dengan tujuan masing-masing, intinya begitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk panjenengan semua, dan semoga panjenengan semua senantiasa sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.